Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan tetap ikuti ibadah sampai selesai dengan tertib ya. Shalom adik sekolah minggu, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena Yesusku luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Miss Dancernya akan menyapa adik-adik yang ada di rumah. Halo adik-adik, kasih 1, kasih 2, sukacita, damai 1, damai 2. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita akan nyanyikan Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lurus depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Go! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Go! Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lurus depan, dilentikan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Go! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Go! Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. adik-adik, kita berdoa, kita lipat tangannya ke matanya, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga. Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan kepada kami. Dari malam tadi Bapa kami telah beristirahat hingga sampai pada pagi hari Tuhan. Kami boleh bangun dengan sukacita, dengan kegembiraan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Yang baik, terima kasih buat waktu serta kesempatan pada kami untuk sekolah minggu boleh berkumpul bersama keluarga untuk beribadah sekolah minggu secara digital. Bapak yang baik, kiranya Tuhan memberkati Bapak beribadah ini Tuhan. Biarlah sekolah minggu boleh tumbuh iman yang Bapak, walaupun di tengah masa pandemi Tuhan, dan walaupun tidak bisa sekolah minggu Bapak, tapi melalui pujian serta renungan yang telah disampaikan oleh Miss Dancernya bisa kembali lagi Bapak menyemangati mereka. Bapak yang baik, mencoba berdoa Bapak untuk adik sekolah minggu kami, biarlah dalam masa pertemuan mereka untuk memberkati, tetap menambahkan mereka kepintaran, tetap menambahkan mereka semangat dalam belajar Bapak walaupun dalam masa online Tuhan. Minta Bapak belajar online gak sedikit membuat resah, tapi Bapak yang percaya, yang tetap semangat dalam menjalaninya untuk menggapai masa depan adik-adik itu Tuhan. Bapak yang baik, Tuhan juga kiranya memberkati orang tua dari adik sekolah minggu untuk melakukan mereka kesehatan juga Bapak, dan kesabaran dalam mendidik adik-adik sekolah minggu dalam proses belajar mereka, dan tentu juga mereka Bapak dalam mengurus adik sekolah minggu dalam perkembangan mereka.
Bapak yang baik, Tuhan juga kiranya memberkati untuk guru sekolah minggu dalam pekerjaan serta dalam studi kuliah. Biarlah pelayanan kami Bapak boleh tetap menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu, dan boleh Tuhan pakai kami Bapak lebih luar biasa lagi dalam pelayanan kami, sehingga nama Tuhan terus kita memudahkan khususnya adik-adik sekolah minggu Bapak. Bapak yang baik, dan berdoa buat negara kami Tuhan, di mana masih terjadi pandemi COVID-19, biarlah Tuhan Yesus yang menjaga Tuhan, menjaga kami, sehingga COVID Tuhan boleh kiranya segera berlalu dan mereka boleh beraktivitas dengan lancar dan seperti biasanya Bapak sejak dahulu kala, seperti dahulu kala. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sadari kami adalah manusia yang kehilangan dosa, dan kiranya mengampuni kami agar kami layak disebut sebagai anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih tetap semangat semuanya, kita masih tetap berdiri, kita memuji Tuhan kita, KASIH. Mari kita angkat lagu pujian kita, Hanya Satu Jalan ke Surga. Jalannya
jumpa lagi. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara kepada anak-anak-Mu melalui hati nurani mereka. Roh Kudus Tuhan, kami undang untuk boleh memberikan pengertian dan pemahaman kepada mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Kita buka Alkitab yuk. Kita buka dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Kalau sudah menemukannya, kita akan membacakannya bersama-sama. Kita mulai 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Oh iya, sekolah minggu. Ibu pendeta ada satu bentuk peragaan kecil. Pasti nanti kalian akan mengerti. Ini kenal lah ya. Pasti di dapur ada yang di kamar mandi. Pasti tahu kalau pernah lihat mamanya nyuci. Ini namanya Beyclean. Fungsinya untuk memutihkan kain yang bernoda. Nah, satu lagi kenal? Pasti ya. Kalau luka jatuh diolesi dengan, iya betul, betadine atau obat merah. Ibu pendeta akan tuang ini Beyclean ke air yang sudah Ibu pendeta siapkan. Kita tuang sedikit. Oke. Kemudian ini Beyclean ke tempat yang satu lagi. Nanti di rumah boleh buat ya, silakan biar kita bisa memahaminya dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Oke, ini ya, ini sedikit aja ya. Nah, yang ini tadi, ini simbol dari hidup yang bersih. Ini lambang atau simbol dari dosa. Nah, kalau misalnya kalau Ibu pendeta tuang ini Beyclean yang sudah Ibu pendeta tuang tadi, apa ya, tuang begini. Lihat ada perubahannya? Ada kan? Yang berwarna merah tadi, yang dosa tadi, lambat laun berubah menjadi putih, menjadi bersih. Ini kalau kita aduk, dia akan larut semuanya. Yang merah ini yang kita simbolkan dengan dosa tadi. Jadi semuanya menjadi bersih. Air yang bersih, yang lambang Beyclean tadi, itulah lambang dari hubungan kita yang dipulihkan dengan Allah. Nah, sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara mengenai Nikodemus. Nikodemus ini seorang yang pintar, otaknya pintar. Dia itu orang Farisi, ahli Taurat. Tapi dia ahli Taurat yang taat beragama. 10 hukum Taurat dia sangat kuasai, bahkan sangat jago. Dia penasaran, dia sudah lama mendengar nama Tuhan Yesus. Suatu hari dia datangi Tuhan Yesus, mereka berdialog, ngobrol seputar pengajaran Yesus. Nah, keunggulan dari Nikodemus ini, dia seperti penasaran apakah Yesus itu seperti yang disampaikan oleh ahli Taurat yang lain. Karena pengajarannya dia lihat hal-hal yang baik. Jadi berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi lainnya. Ahli-ahli Taurat yang lainnya mengatakan beda. Inilah yang mendorong si Nikodemus untuk belajar firman Tuhan kepada Yesus langsung. Dia lihat bahwa pengajaran Yesus itu unggul dan pasti dia memang diutus oleh Allah. Jadi kalau ahli Taurat yang lain mengajarkan mereka mematuhi hukum Taurat yang ke-10 itu, tapi mereka nggak melakukannya. Sementara Yesus mengajarkan hal-hal yang baik. Nah, ketika Nikodemus datang, dia mau belajar, dia bertanya kepada Yesus. Nikodemus mendengarkan dengan baik apa yang diterangkan oleh Yesus. Karena bagi ahli Taurat, mereka itu
tidak mau dinasehati, mau menasehati. Jadi ada konsep yang berbeda dari pemikiran Nikodemus. Dia melihat kalau memang mau dinasehati harus mau menerima nasihat, itulah yang dia lihat dari dalam diri Yesus. Nah, artinya ketika rasa penasarannya itu ada muncul, disitulah dia belajar kepada Yesus, dan Yesus mengatakan hal-hal yang dia tidak mengerti dan dia belajar langsung kepada Yesus. Termasuk gimana sih dilahirkan kembali? Karena tema kita hari ini adalah tentang lahir kembali. Di pemikirannya Nikodemus ini kalau lahir kembali berarti masuk dong ke perut mamanya. Bisa dibayangkan kalau yang sebesar Kiel, sebesar si Nara badannya, atau sebesar si Puji badannya masuk ke dalam perut mamanya. Bisa-bisa mama kita tewas ya. Karena nggak mungkin lagi masuk anak yang sudah besar ke perut mamanya. Nah, dilahirkan kembali dalam hal ini, anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, lahir baru dalam hal ini adalah lahir secara rohani. Jadi bukan lahir masuk kembali ke perut mamanya kemudian dilahirkan lagi menjadi bayi, tidak. Tapi dilahirkan secara rohani. Nah, dilahirkan secara rohani berarti mati bagi dosa. Jadi mati bagi dosa dan dilahirkan dalam kebenaran, dan itu akan dilakukan oleh pekerjaan Roh Kudus. Seperti praktek kecil yang Ibu bikin tadi, Beclean, air yang putih itu menyimbolkan hubungan kita yang sudah pulih dengan Tuhan. Dan betadin yang merah itu menyimbolkan darah. Jadi darah kita, dosa kita itu dibersihkan melalui kasih dari Tuhan. Karena dari ayat yang kita baca tadi, khususnya di Yohanes 3:16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang percaya kepadanya akan diselamatkan melalui anaknya yang tunggal. Jadi orang yang dilahirkan kembali adalah yang menerima pemulihan dari Tuhan, dibersihkan dan dipulihkan dari dosa. Jadi ini berlaku kepada semua orang dewasa atau kita yang masih anak sekolah minggu. Ketika percaya kepada Tuhan, hal-hal yang tidak benar juga harus dibereskan. Jadi lahir baru, hatinya diperbaharui oleh Roh Kudus, dan itu akan terlihat dari perbuatan kita. Jadi anak sekolah minggu yang lahir baru, itu yang pertama percaya kepada Yesus, kemudian saling mengasihi, kemudian saling memaafkan, kemudian suka berdamai, kemudian mau bersukacita, sabar, rendah hati, dan ramah. Coba kita cek dulu nih yuk, dirinya masing-masing. Apakah kita ini sudah anak sekolah minggu yang lahir baru? Mungkin kita percaya kepada Yesus, tapi masih suka berkelahi. Mungkin kita percaya kepada Yesus, tapi kita masih suka marah. Kita nggak sabar, kita suka tinggi hati, dan tidak mau berdamai dengan orang lain. Berarti belum lahir baru. Jadi anak sekolah minggu sekali lagi yang sudah mengalami lahir baru, bukan berarti harus masuk ke perut mamanya lagi, tapi lahir baru sudah percaya kepada Yesus, saling mengasihi, ramah, sabar, rendah hati, mau berdamai, dan suka memaafkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah ini menjadi semangat yang baik kepada anak-anak sekolah minggu, bahwa selain mereka percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, hal yang harus mereka lakukan, tanda bahwa mereka lahir baru, adalah dengan belajar untuk saling mengasihi, mau berdamai, mau memaafkan, bersikap rendah hati, sabar, ramah kepada semua orang, dan juga selalu bertumbuh dalam hidup kebenaran akan Tuhan. Mampukanlah mereka untuk belajar dari saat ini ketika usia masih muda, terlebih saat ini mereka diuji dengan masa-masa pandemi ini. Tuhan tolong mereka, lindungi mereka bersama dengan keluarganya masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini senang sekali bisa dapat menyampaikan pengumuman untuk kita semua. Yang pertama, pengumuman kita adalah seperti biasa kita harus tetap menjaga kesehatan dengan makan yang bergizi,
Jangan lupa untuk makan sayur juga dan buah-buahan, serta minum air putih yang banyak. Jangan dulu minum minuman yang banyak mengandung pemanis buatan, ya, biar tubuh kita lebih kuat. Apalagi sekarang ini lagi musim pandemi virus corona, ya. Jadi adik-adik, yang paling utama adalah tetap jaga kesehatan. Yang kedua, adik-adik dapat memberikan persembahan, ya. Persembahannya dapat diberikan melalui QR code yang tersedia, yang tertera di layar adik-adik, ya, atau dapat juga memberikannya untuk dititipkan kepada orang tua. Nantinya orang tua akan menyampaikannya ke gereja. Nah, jadi adik-adik jangan lupa, apapun kondisi kita dan apapun, jangan lupa kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Tuhan juga sudah memberkati kita. Yang ketiga, happy birthday, selamat ulang tahun kepada adik-adik semua yang mungkin pada minggu-minggu yang lalu atau minggu ini sedang merayakan ulang tahunnya. Mengucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umurnya, Tuhan memberkati dan semakin bertumbuh dalam iman dan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Yang keempat, tugas kali ini untuk adik-adik sekolah minggu, ya, untuk kelas kasih dan kelas sukacita damai akan dipisah seperti biasa. Kali ini tugasnya adalah untuk merekam dan menghafal ayat hafalan. Untuk kelas kasih ada dua yang bisa dipilih dari Roma 10 ayat 10, ya, Roma 10 ayat 10 atau Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ya, saya ulangi, untuk kelas kasih dipilih antara dua, dari Roma 10 ayat 10 atau Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Sedangkan untuk kelas sukacita dan damai itu diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Ya, saya ulangi, untuk kelas sukacita dan damai ayat hafalannya kali ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi jangan lupa adik-adik untuk melakukan rekamannya dan menghafal ayat hafalannya. Kemudian hasil rekamannya secepatnya dikirim ke nomor WhatsApp yang tertera, ya, seperti biasanya, paling lambat hari Jumat. Nah, ya, jadi hari Jumat paling lambat, paling telatnya, ya, karena kita hari Sabtunya sudah mulai melakukan editing video kita. Eits, tunggu dulu adik-adik. Kita masih punya tugas yang kedua loh. Apa itu tugas yang kedua kita? Nah, menurut khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Hana tadi, ada 8 sikap anak sekolah minggu yang sudah lahir baru. Jadi tugasnya adik-adik sekolah minggu menyebutkan 8 sikap adik sekolah minggu yang sudah lahir baru. Direkam dan divideokan, ya, dan dikirim sekaligus dengan tugas ayat hafalan tadi. Tetap semangat adik-adik. Dan yang terakhir, tetap mengikuti channel ibadah sekolah minggu GMI Anugerah kita melalui channel YouTube. Di mana adik-adik? Iya, di channel YouTube Sekolah Minggu GMI Anugerah Medan. Selamat hari Minggu dan semoga berkati. Sampai jumpa kembali dan tetap kita sehat selalu. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh-Nya yang kudus, itulah yang memberkati anak-anak sekolah minggu dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.